Oke, halo teman-teman. Ini merupakan video lanjutan dari materi React.js Basic, dan pada video kali ini kita akan bareng-bareng belajar terkait dengan custom hooks. Jadi apa itu custom hooks? Simpelnya, custom hook itu adalah sebuah function yang dibungkus dalam satu file, sehingga dengan cara itu, function tersebut tuh bisa reusable atau bisa dipakai berulang-ulang. Biasanya custom hook itu dipakai untuk apa sih? Di sini dijelaskan bahwa sebagai contoh, custom hook itu dipakai untuk fetching data. Di sini juga ada contoh yang lain, yakni untuk mengecek apakah user tersebut masih online, dan juga ada contoh yang lain ya teman-teman. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada contoh dari custom hook yang digunakan untuk mengecek apakah user tersebut masih online menggunakan event listener. Jadi simpelnya kita akan ngebungkus semua logika yang di sini dinamain dengan status bar, ada usestate seperti biasa, kemudian ada event listener yang digunakan untuk mengecek apakah dia masih online dengan menggunakan function handle online dan handle offline. Oke, mari kita coba. Teman-teman bisa buka kodenya, kemudian npm run dev, dan pada contoh kali ini kita akan bareng-bareng belajar terkait dengan custom hook yang digunakan untuk melakukan fetching data. Dan fetching data yang akan aku gunakan yang berada di dalam single product. Di sini kan sebelumnya kita melakukan fetching data manual ya teman-teman. Function ini akan kita pindahkan ke dalam custom hook. Namun sebelum membuat custom hook, biasanya custom hook itu ada pasangannya ya teman-teman, yakni helper api.js. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai. Pertama, aku akan membuat folder di dalam src dengan nama lib. Di dalam lib, aku akan membuat satu file yang bernama api.js. Setelah itu kita akan buat variabel yang bernama api client sama dengan axios, jangan lupa di enter, .create kurung kurawal, enter. Di dalam axios create ini ada yang namanya base URL, atau teman-teman bisa kontrol spasi base URL. Base URL-nya mau diisi apa? Aku akan buka single product terlebih dahulu, kemudian ambil URL-nya. Sampai .com aja. Karena base URL ini kan tidak pernah berubah ya teman-teman. Nanti yang berubah kan cuma URL yang ada di belakangnya. Ini aku bisa copy. Titik 2, petik, ini dia base URL-nya. Setelah itu, Axios Create ini juga punya properti yang lain. Misal di sini ada headers, titik 2, kurung kurawal. Misal di dalam fake API Store ini ada API key-nya dengan nama API key. Itu bisa kalian masukkan di sini ya teman-teman. Pakai titik 2, kemudian petik API key-nya apa? 1, 2, 3. Misal seperti itu. Tidak cuma header, di dalam Axios Create juga itu ada yang namanya params atau parameter. Sama juga titik 2 kurung kurawal. Dan parameter ini bisa digunakan dengan cara petik nama parameternya apa. Contoh, titik 2, petik lagi. Misal, jangan contoh deh. Misal di sini pick. Misal pick 1 atau pick 2 atau pick 3 gitu. Tidak cuma pick, di sini bisa ada yang lain, misal limit. Limitnya mau berapa? Mau 10, mau 20, dan lain-lain. Mungkin teman-teman jika minta aku bahas Axios Create ini lebih dalam lagi, teman-teman bisa tinggalkan saja di kolom komentar, supaya tidak terlalu panjang di video custom hook ini. Aku bisa hapus terlebih dahulu, karena aku cuma butuh base URL. Selanjutnya, kita akan buat suatu function untuk melakukan fetching detailnya. Jadi cara membuatnya, export const get detail. Kenapa di sini pakai export? Supaya get detail ini bisa dipanggil di dalam komponen manapun nantinya. Kemudian sama dengan asynchronous, karena ini API, jadi kita harus pakai asynchronous. Kurung kurawal, di dalam kurung kurawal dipakai untuk parameter. Dan parameter yang digunakan di dalam single product adalah ID. Jadi kita akan masukkan ID. Sama dengan lebih dari kurung kurawal. Kemudian di dalamnya kita akan buat suatu variabel const response. Biasanya kan sama dengan await axios get gitu ya teman-teman. Namun kali ini kita tidak akan pakai axios get karena kita sudah punya yang namanya API client. Jadi cara manggilnya langsung setelah await API client .get. Setelah get kurung, dan teman-teman bisa langsung masukkan endpoint-nya. Endpoint-nya apa? /products / di luar petiknya aku tambahin plus ID. Kenapa di sini products? Karena endpoint yang digunakan di dalam single product itu products. Seperti yang ada di dalam kontainer dari single product.jsx ini. Oke, setelah const response, di sini langsung saja return response.data. Sudah, cuma gini aja untuk get detailnya. Setelah helper api.js ini berhasil dibuat,
kita akan menggunakan getDetail ini di dalam custom hook-nya. Caranya, aku akan buat satu folder lagi di dalam src yang namanya hooks. Enter. Setelah itu, biasanya custom hook di React.js itu dinamain dengan use. Misal di sini use product detail.js. Enter. Setelah itu kita akan buat satu variabel yang sama persis seperti nama filenya. Const use product detail sama dengan kurung, karena tadi kita butuh parameter ID atau props ID, jadi di sini kita tambahkan ID tanpa kurung kurawal ya teman-teman, sama dengan lebih dari kurung kurawal. Kemudian kita akan buat 3 use state untuk loading, untuk error, dan untuk datanya. Const data set data sama dengan use state kurung default value-nya aku kosongin aja. Aku duplikat 2 kali dengan nama error. Jadi di sini ada error dan set error. Setelah itu yang ketiga loading dan jangan lupa set loadingnya. Setelah membuat use state, kita akan membuat satu function lagi untuk melakukan fetching datanya. Const, aku pakai bahasa Indonesia, ambil data. Sama dengan asynchronous, sama dengan lebih dari kurung kurawal. Aku akan langsung bungkus ambil data ini pakai try catch. Seperti pada materi sebelumnya, try catch ini digunakan untuk nge-prevent supaya nanti jika error, dia tidak akan ngeblank putih, tapi akan ditampilkan errornya. Setelah itu, set loading kurung true. Kemudian const response sama dengan sebelumnya kan await fetch gitu ya teman-teman. Tapi sekarang karena kita sudah punya helper yang berada di dalam api.js ini, jadi kita bisa langsung panggil get detailnya. Seperti ini, await get detail, di enter. Dan pastikan di atas get detail from lib/api. Kemudian kurung. Setelah kurung, karena get detail ini butuh yang namanya props atau parameter, jadi kita akan kirim pakai kurung kurawal ID. Sudah. Kemudian di dalam catch-nya, kita akan pakai console log saja, error. Jadi jika error, dia akan ditampilin di dalam console log. Sebenarnya try catch ini itu memiliki satu lagi yang namanya finally. Jika try-nya berhasil dan dia tidak akan masuk catch, maka finally-nya diisi apa? Set loading false. Jadi cara bacanya, kita akan coba dulu di dalam try. Jika try ini error, akan masuk ke catch. Tapi jika try ini nggak error, dia akan masuk ke dalam finally-nya. Seperti itu ya teman-teman. Setelah itu ambil data kan masih belum dipanggil sama sekali. Kita akan panggil di dalam use effect. Jangan lupa di enter, pastikan di atas sudah ke import, kurung lagi, sama dengan lebih dari kurung kurawal. Jangan lupa setelah tutup kurung kurawalnya, koma, kurung array. Kita panggil ambil data, kurung. Aku di sini akan memasukkan ID di dalam use effect-nya. Jadi ketika nanti ID-nya ini berubah, dia akan di-render ulang atau dia akan dijalankan kembali fungsi dari ambil datanya. Jangan lupa, di sini responnya kan belum digunakan sama sekali ya teman-teman. Aku tadi lupa, harusnya respon ini datanya akan dimasukkan di dalam use state data. Jadi di sini set data, kurung response, kemudian errornya selain di dalam console log, kita akan masukkan ke dalam set error, kurung error, seperti ini. Oke, jika sudah di bawah use effect, kita akan melakukan return, kurung kurawal, masukkan semua getternya, data, error, loading. Setelah itu, jangan lupa diekspor custom hook-nya dengan cara export default use product detail. Sama persis namanya seperti yang ada di dalam variabel pertama. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Kita kan sudah berhasil membuat custom hook dan juga helper api.js ya teman-teman. Kita akan implementasi di dalam single products. Namun sebelum itu aku akan buka dulu project-nya. Kita akan buka salah satu contoh single product-nya. Buka product, aku akan buka men's cotton jacket. Lihat detail. Di sini sudah tampil semua. Aku akan hapus mulai dari use effect sampai function ambil produknya. Hapus. Kemudian use state datanya akan aku hapus juga. Pasti sekarang error. Dia akan blank putih dengan error message. Dia nggak tahu data is not defined yang ada di bagian sini. Kita akan coba menggunakan custom hook-nya. Caranya sangat mudah sekali. Aku akan enter const. Kita akan destruktif langsung. Kurung kurawal. Namanya apa tadi? Data,
loading, error. Sama dengan use product detail. Jangan lupa di enter, pastikan sudah ke import, kemudian kurung. Kan product detail tadi butuh yang namanya parameter ID. Jangan lupa kirim parameter ID dari use paramnya. Di dalam kurungnya, aku tambahin ID. Mari kita cek, apakah errornya sudah hilang atau masih error. Reload. Maka di sini errornya sudah hilang dan tampilannya sama persis seperti sebelumnya. Jadi mungkin akan terlihat ribet karena kita harus membuat helper terlebih dahulu, kemudian kita harus membuat custom hook juga untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Namun ketika teman-teman sudah berhasil membuat seperti ini, misal nanti teman-teman butuh use product detail ini di page lain, itu bisa sangat mudah sekali. Akan aku contohkan, misal di dalam about, aku akan buka about, di sini, cons, kurung kurawal, data, loading, nama destruktifnya yang ada di dalam kurung kurawal, ini harus sama persis ya teman-teman, seperti apa yang kalian tulis di dalam return ini. Error, sama dengan use product detail, enter, kurung. Karena about ini nggak punya parameter, jadi aku akan contohkan saja dengan langsung aku isi 1. Setelah itu aku akan console log data. Mari kita coba buka page about. Apakah di dalam console log-nya muncul produk dengan ID 1? Aku bisa cek, buka konsolnya terlebih dahulu, console, hapus, masuk ke page about. Maka di sini sudah muncul ya teman-teman, produk dengan ID 1. Mari kita coba ganti ID 2. Di sini kita sudah berhasil dapat produk dengan ID 2. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan kita membuat custom hook untuk melakukan fetching data, itu akan sangat memudahkan kalian untuk mengambil datanya di dalam komponen manapun. Tidak perlu melakukan fetching manual dengan kode sebanyak ini yang sebelumnya. Kita sudah berhasil membungkus semua kodenya di dalam helper dan di dalam custom hook-nya. Teman-teman bisa kombinasiin, misal di sini kan masih pakai useState, teman-teman mau kombinasiin seperti pada materi sebelumnya kita menggunakan useReducer di dalam custom hook-nya, itu juga bisa. Jika teman-teman ingin belajar itu, teman-teman bisa tinggalkan saja di dalam kolom komentar, nanti akan aku buatkan videonya, custom hook yang menggunakan useReducer, nggak menggunakan useState, karena kita di sini masih mengulang useState-nya 3 kali. Tapi jika dirasa pakai useState sudah cukup, maka itu juga boleh-boleh saja. Cukup sekian, itu saja teman-teman. Pada video kali ini, teman-teman hari ini sudah belajar terkait dengan helper dan juga custom hook untuk melakukan fetching data yang berasal dari API. Teman-teman bisa kembangkan lebih banyak lagi juga custom hook ini untuk fungsi-fungsi yang lain ya teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa tinggalkan saja di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.